Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, hai para sahabat dan teman-teman pembelajar yang luar biasa. Kembali ke channel saya. Di sini langsung saja kita akan belajar dalam rangka mengupgrade kompetensi diri kita selaku pembelajar yang terus berlatih dan belajar. Tapi sebelumnya silakan di like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Baik, langsung saja kita masih bicara tentang tutorial. Kali ini masih di tengah pandemi, kreativitas kita dituntut untuk lebih maksimal. Nah, salah satunya adalah pemanfaatan Padlet untuk pembelajaran di era digital. Seperti apa? Ayo kita saksikan yang berikut ini. Baik, kita proses. Mohon izin share screen. Ibu Bapak dan teman-teman semuanya, Padlet sebuah platform digital yang bisa kita manfaatkan. Nah, bagaimana mengaksesnya? Kalau teman-teman semuanya membuka melalui laptop, ya, atau nanti melalui handphone juga bisa, Android teman-teman. Nah, saya kebetulan menggunakan laptop, ya. Di sini kita buka tab baru, ya, tab baru, new tab, kita klik. Nah, kita ketik aja Padlet di sini. Nah, akan muncul nih Padlet Google Search. Ya, Padlet Google Search. Kita klik. Nah, teman-teman harus mendaftar lebih dulu, ya. Teman-teman harus mendaftar lebih dulu. Ya, ada Padlet seperti ini, kita cari yang bawah. Nah, ini https://padlet.com. Ya, pakai yang ini teman-teman. Ya, pakai yang ini. Nah, kemudian kita klik, ya, kita klik. Kita akan langsung menuju ke dashboardnya. Kebetulan saya sudah mendaftar. Jadi menggunakan akun ini. Saya akan coba untuk keluar. Saya akan coba tunjukkan cara mendaftar dari awal, mudah-mudahan bisa. Ya, daftar dari awal. Ya. Atau kita login dengan akun Gmail yang lain. Ya. Kita coba akun yang lain ya, coba akun yang lain. Ini akun saya sudah, yang ini sudah. Ya. Kita akan coba yang akun ini, mudah-mudahan masih bisa. Ya. Coba ya, akun saya juga ini, akun Gmail yang lain. Saya klik berikutnya. Oke. Iya. Saya gunakan ke bahasa Indonesia biar lebih mudah. Nah, teman-teman, ini dashboard tampilan ketika kita pertama kali login menggunakan akun Gmail kita. Baik yang punya akun belajar.id maupun akun Gmail yang free. Selamat datang di Padlet. Rencana mana yang Anda ingin mulai? Teman-teman, dari Padlet menyediakan dua produk. Ya, yang pertama adalah yang premium dengan harga 50 per bulan sama 90 per tahun. Kalau iya teman-teman bisa melanjutkan, kalau enggak kita pakai yang basic, yang dasar. Nah, yang dasar ini untuk bedanya adalah Padletnya hanya dibatasi 3, satu akun. Kapasitas unggahnya hanya 25 MB. Dan ini gratis tentunya. Nah, kalau kita mau pakai yang basic, kita klik lanjutkan. Nah, bedanya kalau dengan yang premium, kita membuat paletnya tak terbatas, unlimited. Ya, serta unggah kapasitasnya adalah 250 MB.
berunggah. Silakan nanti bisa dipertimbangkan. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba pakai yang free ya, yang free. Saya klik lanjutkan. Nah, jadi desain ini cukup simple, ya, dan tidak terlalu ribet sih. Welcome to Padlet, you are on our basic membership. Jadi memang ini yang kita gunakan adalah basicnya, ya, dasar, akun dasar. Baik, kita klik ayo pergi. Seperti apa tampilan dari Padlet? Nah, seperti ini. Hai Tukijo, selamat datang di Padlet. Jika teman-teman sudah muncul, nama teman-teman, name-nya di kiri atas, di pojok atas, artinya kita sudah diterima dan kita sudah masuk di dashboard-nya Padlet. Seperti ini. Ya, ada beberapa fitur atau menu. Yang pertama, panel buat Padlet, ada tanda plus. Tanda plus ini tentu kita kalau klik bertambah begitu. Ada bergabung ke Padlet, ya. Jadi buat Padlet ini adalah buat new atau new Padlet, membuat Padlet yang baru. Nah, ini masih kosong karena memang saya belum membuatnya. Yang kedua, ada menu bergabung ke Padlet. Nah, ini di sana ada berbagai konten yang sudah ada dari teman-teman yang lain, dari pembuat yang lain, bukan produk kita, bukan library kita, tapi kita bisa bergabung dengan pembuat Padlet lain. Ya, kalau kita klik, nah, jadi kita bergabung dengan Padlet orang lain ini. Tinggal masukkan URL-nya, klik nanti kirim. Berarti kita gabung join. Nah, kemudian yang galeri, kita klik galeri ini berisi tentang nah ini. Ya, kumpulan dari Padlet-Padlet yang sudah ada. Ya, kalau teman-teman tinggal memilih mana yang sesuai dengan konten atau KD atau materi akan diajarkan ke siswa. Pilih yang mana, gitu. Ya, ini lagu, lomba foto, keajaiban dunia kuno dan sebagainya. Ini materi-materi yang sudah ada. Teman-teman juga bisa ikuti itu. Ya, baik, kita akan kembali ke sini, ke dashboard. Nah, kemudian kalau tingkatkan, ini tentu karena ini tadi akun basic. Jika kita klik tingkatkan, nanti ada program yang premium. Baik teman-teman, ini terkini, ya, ini marka kosong, ya, klik terkini, kemudian buatan, berarti produk kita, lalu disebar, dibagikan, belum ada Padlet yang kita bagikan ke siapapun, ke user juga, nggak ada. Disukai, kita juga belum, ya, belum menyukai sesuatu pun, lalu diarsipkan. Apabila Padlet itu sudah tidak kita gunakan, bisa diarsipkan di sini. Nah, ini keterangannya masih kosong, belum ada Padlet yang diarsipkan. Baru yang terakhir, kalau kita membuat folder di luar folder-folder yang bawaannya, kita buat klik folder baru, seperti itu. Oke, misalnya saya membuat media misalkan, media. Tinggal klik kirim. Akan muncul di sini, teman-teman. Akan muncul di sini. Dan yang lainnya ini tidak bisa di tidak muncul tanda edit atau tanda pensil. Tapi yang media di sini muncul tanda pensil. Artinya ini bisa dihapus, bisa diedit kembali, ya, atau dihapus folder. Oke. Baik, kita akan ke langkah yang pertama menggunakan Padlet ini. Kita buat Padlet baru. Klik. Ya. Setelah diklik Padlet baru, teman-teman akan dihadapkan pada beberapa pilihan template kosong. Ini yang model dinding, ya, seperti ini modelnya. Ini model dinding, ya, seperti ini. Ya, kemudian ini yang model daftar. Nah, seperti ini. Daftar ke bawah, ya. Lalu ini yang model isi. Nah, jejer sini, ya, jejer.
Nah, seperti ini. Seperti tampilan web ya, blog. Lalu yang model kolom ya. Lebih tertata, ini bisa ke bawah, scroll ke bawah, ini juga bisa ke bawah. Ini bisa dibuat per indikator. Misalnya seperti itu. Lalu ada yang model peta atau mapping. Nah, seperti ini. Ya. Ini bisa diperbesar, bisa diperkecil. Nah, seperti ini. Baik, kemudian yang modelnya adalah kanvas. Yang modelnya kanvas. Ya, seperti itu. Yang linknya kanvas. Sudah, teman-teman. Seperti ini ya. Jadi seperti spider. Seperti ini. Nah, ini kan. Jadi ini seperti apa ya? Seperti mind mapping, hampir seperti itu. Cabang-cabang. Kemudian yang model kronologis, ya, urutan. Nah, seperti ini. Nah, itu template-template di Padlet yang free, yang gratis. Kalau yang pro tentu lebih banyak pilihannya. Baik, Ibu Bapak, kita akan pilih yang modelnya adalah ini ya, yang kisi ya, coba. Deretan kotak dalam bentuk kolom. Ya, kalau yang belum kolom kita coba kita pakai ini. Oke, pilih. Kita akan buat satu jenis Padlet dengan model kolom. Nah, Ibu Bapak, ini tampilan awal. Ini tampilan awal apabila kita membuka atau memilih salah satu template yang akan kita gunakan. Ini judul akun kita, kemudian Padlet selaras saya di sini. Ya, name your first session-nya apa di sini. Misalkan ditulis pengantar. Seperti ini, lalu klik simpan. Nah, muncul di sini. Ini namanya section ya, section. Karena tadi kolom tentu akan berkolom-kolom ke sini. Ini menu sebarkan. Kalau mau disebarkan ke media sosial, ke siswa, dan sebagainya bisa. Baik dalam bentuk short link, tag link, ataupun QR, maupun embed email ke media sosial. Termasuk ke Google Classroom ini bisa. Ya, atau diekspor dalam bentuk PDF, CSV, gambar, spreadsheet, maupun dicetak. Itu pilihannya. Kita tutup, kemudian di gambar gerigi ini, apa namanya, ya, modifikasi. Nah, di sini mau diberi nama, judulnya Padlet Seller diganti bahasa, ya, karena saya guru bahasa Jawa, saya ubah bahasa Jawa. Oke, seperti ini. Dibuat ureanya ada, ini deskripsi, ya, kelas bahasa Jawa tahun 2021 misalnya, 2022. Ya, contohnya seperti ini. Ikonnya kita tidak ada. Oh ya, dikasih boleh juga. Ikonnya apa ini? Ikonnya apa? Kira-kira kalau pendidikan itu bahasa. Ya, misalnya saya kasih gambar, ya, gambar HP misalnya, untuk ikon saja sana. Ya, kalau kita geser ke kiri tidak ada ikon. Kita pilih ikon dulu, nah baru dia aktif. Ya, kalau kita punya ikon sendiri, klik di sini juga bisa. Kita unggah. Ya, kita pilih berkas untuk mengetik ikonnya tadi. Misalnya saya bahasa Jawa, ikonnya adalah apa ya? Kita pilih ikonnya adalah ini misalnya apa?
ini ya, misalnya ikonnya ini. Punya gambar. Nah, oke. Ikonnya ini misalkan. Ikonnya saya pilih yang mana coba ya. Jangan sampai ngambil ini ya yang tidak berizin. Misalnya ikonnya ini ya. Ikonnya ini misalnya. Akan muncul di sini kan. Kalau kita unggah, tadi kita akan milih yang disediakan dari Padlet. Nah, kita unggah yang dari perangkat kita. Lalu kita klik simpan. Ya. Termasuk kalau Bapak Ibu mau skema tampilan bisa di sini. Nah, ganti hitam. Nah, kita putih. Bisa ini dirubah tidak hanya coklat tapi bisa ambil foto juga. Ya, ambil seperti ini misalnya background-nya kita gunakan yang agak bagus misalnya. Ini atau ini ya. Kalau ini mirip dengan dashboardnya. Ya. Seperti ini misalkan. Nah, rumah banyak sekali pilihannya di sini. Teman-teman bisa coba. Nah, ya, seperti itu ya. Lalu ya, ini tampilannya saya ganti hitam biar jelas. Baik, saya simpan dulu. Mau ditampilkan nama kreatornya terus? Oke. Posisi postingan baru di akhir ya. Komentar diizinkan? Ya, nanti siswa bisa komen seperti itu. Reaksi beri nilai bintang. Oke. Tidak ada, kita kasih bintang. Terus memerlukan persetujuan, tidak usah. Oke, kita simpan. Klik. Seperti itu, teman-teman. Nah, berikutnya masih proses menyimpan namanya. Oke. Ya. Nah, ini mapelnya. Kemudian ini saya buat satu section pengantar. Lalu kalau kita membuat section lagi di mana? Di sini nih, add section. Nah, misalnya di sini tujuan pembelajaran. Oke. Simpan. Buat lagi di sini adalah materi pokok misalnya, materi. Kita klik simpan. Lalu apa namanya? Ya, sini kita tahu section selain materi berarti ada penilaian misalnya. Maaf, media. Media, klik. Di sini kita tambah evaluasi atau penilaiannya. Nah, teman-teman, kita sudah membuat beberapa section. Kalau ada titik hitam 3 ini, kalau kita klik di sini ada bisa rename, artinya teman-teman bisa mengganti judul sectionnya. Kalau move section left berarti ke kiri, ini geser ke kanan. Kalau delete section berarti dihapus. Baik, kita sepakat membuat ini, berarti sekarang kita adalah menambah. Ini kan baru sectionnya, kita nambah pengantar itu ada apa. Klik. Nah, ketika diklik seperti ini, teman-teman akan dihadapkan pada fitur yang cukup bagus. Ya. Subjeknya apa nih pengantar ini? Ya, pengantar tentang mapel misalkan. Pengantar materi. Seperti itu ya. Berupa foto atau link, atau live foto, atau unggah materi, atau klik lainnya. Nah, teman-teman, kalau kita klik lainnya, ini klik lainnya, muncul unggah rekam audio, menggambar langsung, kamera, perekam, Padlet, perekam video, lokasi, dan
tautan termasuk podcast Spotify, GIF, pencarian web maupun YouTube ya. Kita coba pakai yang mana? Ya, ini dulu kita nggak pakai tapi pakai pengantar dulu ya. Selamat datang di pembelajaran bahasa Jawa. Ya, kali ini kalian akan mempelajari ya, jadi silakan diketik atau di copy paste kalau teman-teman sudah punya materinya. Baru dipublish. Ya, munculkan di sini kan? Nah, maka siswa boleh komen di sini nanti. Nah, tambahkan. Ayo belajar, ayo sinau. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa chattingan dengan siswa. Asik kan? Nah, kemudian kita ke tujuan pembelajaran. Nah, sama. Kalau kita klik 3 juga ada move left, right, rename, dan delete section. Kita tanda plus. Kita mulai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita adalah apa? Ketika saya tujuan pembelajaran, ya, titik 2, 1 misalnya siswa dapat memahami cerita wayang Anoman Duta. Kedua, siswa dapat menemukan kosakata sulit ya, dalam teks cerita. Ketiga, siswa dapat meringkas isi cerita Anoman Duta. Keempat, siswa dapat menceritakan kembali dalam ragam promo. Misalnya seperti itu. Baru kita publish. Nah, seperti itu. Muncul kan? Coba geser ya. Nah, digeser. Ini bisa digeser-geser. Baik, selanjutnya adalah di materi ini. Materinya apa yang akan kita berikan? Kalau materi 1, misalnya kita kasih materi 1 berupa video, ya, seperti ini, maka saksikan dan amati video berikut. Nah, seperti itu. Kita cari di mana videonya? Kita coba cari dari YouTube misalnya. YouTube, oke, Anoman Duto. Kita klik, ya, ini muncul teman-teman. Ya, ini wayang Anoman Duto. Lakon. Ya, banyak sekali Bapak Ibu. Banyak sekali teman-teman bisa klik aja. Ini Anoman Duto. Bisa klik ini ya. Klik. Nah, ini proses renderingnya sampai 100%. Nah, mau hapus? Boleh. Hapus, klik. Saya nggak hapus, saya mau gunakan. Nah, di sini ketika diambil materi, ada captionnya di sini. Ada ini ya, tautan, triggernya. Klik. Nah, ini mau dimunculkan di tujuan pembelajaran atau di pengantar atau media. Oke, kalau ini munculnya di materi, maka dia udah betul-betul cetak. Kalau begitu kita kan hitam nih, kita ubah jingga. Nah, lalu publish. Nah, udah kan? Warnanya jingga juga ini. Amati video berikut. Ada komentar sini. Ya. Silakan beri tanggapan. Nah, kita kirim. Seperti itu sih. Ya, ini materi. Materi itu media ini ya. Sama aja. Medianya, kita coba medianya. Di sini ambil dari orangnya tadi yang ini ya, yang materi itu kita unggah pencarian web misalnya. Pencarian web berupa apa? Teks narasi. Maaf, Anoman Duto. Cerita yang Anoman Duto. Nah, coba ini Anoman Duto. Baik sekali kan? Nah, ini materinya. Klik. Masih membuka. Kita publish.
Iya. Nah, kurang dari 10 menit. Oke, saya hapus dulu. Masih proses ya. Nah, ini kan sudah muncul. Ya, ini materinya harusnya ketukar ini, tidak apa-apa. Mau dihapus lagi juga bisa. Oke. Lalu evaluasi. Evaluasi ini penilaian ya. Kita cari link. Misalnya di sini ada Google Form. Ya, kita udah buat Google Form untuk penilaiannya. Nanti kita tag link saja, kita tautkan di sana. Sekarang evaluasi menggunakan Google Form misalnya, kuisnya, atau kuisis atau apapun, silakan. Saya akan ambil contoh satu link drive atau link Google Form ya yang kita bisa gunakan untuk mengisi konten tadi. Oke, saya akan akses link sembarangan aja nggak apa-apa. Oke, belum muncul. Ya ini ya misalnya ya. Unggah tugas. Unggah tugas. Akan tag linknya di sini. Nah, saya copy ini aja. Terus saya akan kirim ke sini. Nah, ini klik yang ini. Ya kan? Tautkan, pilih tautkan. Nah, copy paste di sini. Ya. Nah, kita klik lanjut tadi, maka akan proses rendering kita. Nah, di sini ya. Misalnya, ayo kerjakan soal berikut. Nah, seperti ini. Kita publish. Nah, artinya siswa nanti bisa mengaksesnya ini. Ya, bisa mengakses itu. Nah, seperti ini kan. Oke. Kalau kita ganti warnanya, bisa. Kita ini ganti juga background dasarnya ungu. Nah, mungkin keren kan. Kita ganti warnanya merah. Oke. Jadi warna-warni ini kita menggunakan template yang tadi yang apa namanya? Yang kolom sih. Baik teman-teman, baru kita akan kalau mau nambah lagi silakan. Ternyata materinya tidak hanya satu, ambil video lagi, klik lagi. Klik kanan, ambil video lagi, cerita wayang lagi, cari yang lain agar siswa betul-betul menemukan sumber belajar yang lain ya. Cerita wayang 2. Kita beri caption. Nah, baru di-publish. Klik. Muncul ya. Di mana munculnya? Di sini di bawahnya tuh. Di bawahnya itu. Keren kan? Nah, sama warnanya dengan atas. Ini materinya atau medianya ketukar nggak apa-apa nanti. Itu. Baik, setelah itu kita akan publish nih. Jadi ini udah jadi. Ya, jadi semuanya berbasis link. Dan kita mudah, tinggal pilih tadi ya. Tinggal pilih aja. Baik, kita klik. Ya, sekali lagi, klik di kanan atas ini, kita klik. Mau di cloning, masuk layar penuh, undang orang lain, kolaborator, atau sebar, typekan, atau ekspor, atau cetak. Ya, atau habis semuanya. Saya akan coba sebar, ya, sebar. Klik. Nah, ketika disebar, maka tambah anggota bisa, ya, pengguna bisa menulis, ubah visualisasinya, ya, kata sandi hanya anggota, ya, rahasia. Nah, kita buka aja. Nah, menjadi hanya anggota atau kita publish. Ya, publish. Kalau publish berarti semua orang dapat menulis di sini. Izin bagi pengunjung, dia hanya dapat menulis atau bisa mengedit atau dapat membaca. Ya, dia juga bisa dapat melihat dan menambahkan postingan, tidak dapat mengedit dan dia dapat melihat postingan, tidak dapat menambahkan postingan, mengedit dan menjadi bisnis orang lain, membeli bagus.
ya, tidak dapat mengedit dan menghapus Padlet mengundang kolaborator. Ini kita klik dapat membaca misalnya. Oke. Setelah itu kita simpan. Ya, ini sudah saya buat publish. Kita simpan. Klik. Oke. Ya, kembali. Baru kita cari link untuk kita bagikan. Ada smart card, dapat QR. Kalau QR seperti ini, ya QR-nya kita tinggal copy. Oke, tinggal copy. Wow, tadi belum tersimpan. Nah, mudah-mudahan sudah tersimpan ya. Tutup tadi. Nah. Tadi kita harus back dulu. Kita kembali dulu. Padletnya. Back ke dashboardnya baru bisa. Si proses, ya. Oke, ini ya, coba saya akan buka lagi. Kita coba buka yang tadi kita buat. Oke, ya, mohon maaf sekali. Kita tutup tadi ya. Baik, ini sudah kita buat. Nah, kita mau ekspor PDF maupun ke yang lain ya. Ubah format juga bisa. Nah, formatnya. Batal, kemudian saya akan pilih sebarkan. Klik dapatkan link. Dapatkan link. Saya akan coba dulu di sini. Tab baru. Nah, seperti apa coba? Nah, Ibu Bapak. Ya, sudah bisa berarti. Saya akan coba bagi ke WhatsApp misalnya. WhatsApp. Ke WhatsApp misalnya. Saya akan kirim. Ya. Jadi ini pasca ya, pasca kita membuat konten dan kita simpan mau kita share ke siswa kita. Ya. Jadi mau klik wayang, klik aja wayangnya. Nah, kalau dibesarkan juga bisa di sini. Nah, itu kan. Oke, langsung dari YouTube. Seperti itu, jadi nggak usah susah. Nah, lalu kita, saya akan coba kirim yang sudah saya buat ini. Ya. Ini ya, yang kita buat ini. Oke. Sebentar, masih proses. Ya. Kita akan coba saya kirim ke teman misalnya ke sini ya. Nah, ke teman misalnya klik. Nah, ini kirim ya. Baik. Setelah itu saya akan keluar dari akun saya. Keluar. Nah, akan keluar dari akun saya juga. Saya akan lihat tampilan dari luar. Ya, oke. Ya, saya keluar. Kita coba tadi. Nah, ini ya. Kita klik. Iya. Oke, sudah jadi seperti ini ya. Ya kan seperti ini. Jadi nggak ada akun saya di sini. Ini Padlet ya. Padlet yang sudah saya buat durasinya 6 menit. Dan mulai tujuan pembelajaran dari mulai
materi, media, evaluasi, dan sebagainya. Saya kira dengan model seperti ini, siswa kita akan lebih mudah karena berbasis link, video, audio, visual. Jadi ini hypermedia sebenarnya. Oke, demikian tadi yang sudah jadi ya. Dan saya tadi sudah perhatikan bagaimana keluar dari akun. Ini saya akses bagaimana kita melihat dari tampilan luarnya. Bisa naik turunkan. Ya. Mau dibuat tambah-tambah terus juga boleh ke bawah. Ini model yang kok loh. Ya. Baik, teman-teman semuanya, demikian tadi part 1 tentang Padlet, bagaimana membuat akun Padlet, bagaimana membuat konten di Padlet untuk mendukung pembelajaran yang kece, ya kan? Ayo segera dipraktikkan, mudah bermanfaat. Sekali lagi, silakan di-share untuk teman-teman semuanya. Bagaimana memanfaatkan Padlet untuk pembelajaran di tengah pandemi ini lebih ringan, tampilannya juga powerful, mudah. Hanya ada 2 pilihan, free dan berbayar. Silakan ditentukan dan dipraktikkan. Terima kasih. Salam literasi. Mohon maaf kalau kekurangannya. Selamat belajar dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.